Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala kumri umri dunya waddin. Wassalatu wassalam anbiya'in wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula, salawat serta salam mari kita junjung kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zamannya onta hingga zamannya Toyota, dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang seperti ini. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata dengan judul sakit adalah penggugur dosa. Apakah kalian tahu kenapa sakit menjadi penggugur dosa? Apakah kalian pernah mendengarkan itu? Baiklah. Banyak ulama atau orang yang mengatakan bahwa penyakit ialah tempat di mana dosa kita sedang dihapuskan atau sedang diampuni, digugurkan secara perlahan sehingga kita dapat menyadarkan diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang sakit. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. La ba'sa tahuran insyaallah. Yang artinya, tidak apa, semoga menjadi penghapus dosa jika Allah menghendakinya. Dalam hadis tersebut, saya mengartikan bahwa apakah benar sakit itu bisa meluruhkan dosa? Jawabannya adalah benar sekali. Sakit dan musibah itu bisa menjadi sarana untuk luluh dosa. Namun, itu semua tidak akan terjadi jika di dalam hati, pikiran maupun sifat kita tidak menerima segala hal yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tidak sabar dalam hal apapun yang menimpa kita. Sabar tak hanya dilakukan ketika kita sedang diuji sakit, tapi sabar juga dilakukan ketika kita sedang dalam keadaan sehat. Maka dari itu, ketika sedang diuji sakit, kesabaran seseorang akan tampak dari akhlak dalam menyikapinya. Telah disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ha anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa. Yang artinya, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit melainkan Allah telah menurunkan untuknya obat penyembuh. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, sesungguhnya sangatlah merugi bagi seseorang yang ketika diuji sakit disikapi dengan emosi, dengan tidak sabar. Tetap saja itu menjadikan penyakitnya itu tidak sembuh, melainkan tambah sakit karena itu mempengaruhi pemikiran, jiwa, dan batin kita. Nah, selanjutnya, bagaimana sikap sabar kita dalam menghadapinya? Baiklah, ada beberapa sikap sabar yang dapat kita latih saat kita sedang diuji sakit. Yang pertama yaitu sikap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat menerima sepenuhnya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sikap merenungkan hikmah sakit. Sakit dan musibah merupakan pintu yang akan membukakan kesadaran seseorang hamba bahwasanya ia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saat pun melainkan ia membutuhkan kepadanya, sehingga ia akan selalu bergantung kepada Robnya. Dan pada akhirnya ia akan senantiasa mengikhlaskan dan menyerahkan segala bentuk ibadah, doa, hidup dan matinya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Baiklah, itu adalah penjelasan yang dapat saya berikan kepada kalian mengenai sakit itu penggugur dosa.
Apabila ada kesalahan atau perkataan yang mungkin menyinggung Anda ataupun salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Setiap orang mempunyai kesalahannya masing-masing. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa